Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Hidayat. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 6 kelas C. Baik, saya di sini akan melakukan resume video, yaitu tugas mata kuliah dosen pengampu Bapak Agis Darmawan, yaitu baik langsung saja, yaitu 8 tahapan penelitian untuk mahasiswa galau. Pahami prinsip dan pengelolaan penelitian research principle. Apa yang dikejar penelitian? Research is considered activity which aims to make an original contribution to knowledge. Penelitian yang berkualitas tinggi, topik dan skalanya kecil, fokus dalam ada kontribusi pengetahuan dan membawa pengaruh besar ke bidang penelitian. Kita dalam situasi publikasi tinggi. 8 tahapan penelitian literatur review. Pahami prinsip dan konsep penelitian research principle. Penentuan bidang penelitian research field. Penentuan topik penelitian research topic. Penentuan masalah utama pada topik penelitian state of the art problem. Merangkum metode-metode yang ada, state of the art method. Penentuan research gap dan masalah penelitian research problem. Penentuan metode yang dibutuhkan, propose method. Penulisan ilmiah dan publikasi hasil penelitian secara publication. Jenis literatur ilmiah. Paper dari jurnal atau dictator. Paper dan conference posting. Tesis dan disertai. Report atau laporan dan dari organisasi yang terpercaya. Buku textbook. Jenis paper ilmiah, technical paper, survey paper, review artikel. Jenis survey paper, traditional review, systematic review. Tahapan penelitian paper ilmiah. Pahami prinsip dan konsep penelitian principle. Penentuan bidang penelitian research field. Penentuan topik penelitian topik. Penentuan masalah utama pada topik penelitian state of the art problem. Perangkum metode-metode yang ada, state of the art method. Penentuan research gap dan masalah penelitian research problem. Penentuan metode yang diusulkan, propose method. Penulisan ilmiah dan publikasi penelitian research publication. Tujuan literatur review dan jenis literatur. Memperdalam pengetahuan tentang bidang dan topik yang diteliti, textbook. Memperdalam pengetahuan tentang topik lebih detail yang diteliti, survey paper. Mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan, research technical paper. Mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih, state of the art, technical atau survey paper. Memperjelas masalah penelitian technical paper, cara penentuan bidang penelitian research field. Ingat kembali seluruh mata kuliah dan teks yang sudah kita pelajari di perkuliahan. Bidang penelitian biasanya jadi nama lab penelitian, nama jurnal, nama peminatan, atau nama mata kuliah di semester tengah sampai akhir universitas. Tentukan berdasarkan passion. Cara penentuan topik penelitian, researching di design.com, Spingerlink, Explore, nama bidang. Temukan survei paper berbentuk textually, studi SLR dan LR karena isinya sudah merangkum satu bidang penelitian. Temukan survei atau review paper SLR karena survei atau review paper yang masuk jurnal terinjek pasti membahas satu topik penelitian. Temukan paper SLR dari topik penelitian yang dipilih. Setelah kita paham beberapa topik penelitian di bidang software engineering dan tertulis studi SLR dari SLR. Langkah berikutnya, kita kumpulkan seluruh SLR dengan keyword topik seperti di paper studi SLR dan SLR. Lanjutkan dengan mengejar seluruh SLR dari topik yang kita akan angkat pada penelitian kita. Biar memilih topik penelitian.
Pilih topik bukan karena pekerjaan kita sekarang, tapi karena topiknya menarik. Ada passion dan saja penelitian dapat kita lakukan, tidak mission impossible. Usahakan dari penelitian yang membuat kita konsentrasi penuh ke method improvement. Tidak harus dipontang-panting menjelaskan tentang objek organisasi, mencari dataset dan lain-lain. Pilih topik yang dataset sudah tersedia secara publik, jadi tidak perlu kita repot mencari dataset untuk eksperimen kita. Pilih topik yang mudah secara pengukuran penelitian dan bila kemungkinan pengukuran cukup dan komputer. Pilih topik sesuai kapasitas dan kapabilitas. Pilih topik yang kita lakukan dengan laptop yang kita miliki. Sekarang, kecuali kita mendapatkan grant research besar yang memungkinkan pembelian infrastruktur penelitian. Cara penentuan paling utama pada topik penelitian state of the art problem. Researching design director constraining nama topik. Dari survei paper yang ditemukan, kejar sampai dapat semua technical paper yang ada daftar referensinya, dan ratusan atau ribu paper yang didapat. Lakukan scanning, pilih paper jurnal yang terindeks Scopus atau isi 3 tahun terakhir. Pilih dan tentukan masalah utama pada topik penelitian yang akan kita garap. Perangkuan metode-metode yang ada state of the art. Cara perangkuman metode-metode yang ada di start of the method. Pahami semua paper penelitian yang tujuannya memecahkan masalah yang sama dengan yang kita pilih. Pahami teori hukum, metode, model, algoritma terkini yang mereka gunakan untuk memecahkan masalah penelitian mereka. Teknik yang sistematis dalam merangkum state of the art method adalah dengan membuat survei atau review paper. Cara merangkum metode-metode yang ada start of the method dengan systematic literature review (SLR) planning, formulate the review research question, develop the review protocol conviction, identify the reference literature, perform selection of primary studies, assess studies quality, perform data extraction, conduct synthesis of evidence, reporting, write of the SLR report or paper. Choose the right journal. Cara penentuan research gap dan masalah penelitian research problem hasil dari literature review SLR. Kita menemukan research gaps dari metode-metode yang ada. Kita selesaikan masalah penelitian di atas dengan cara dan metode kita yang unik, berbeda dengan yang lebih baik. Cara menentukan metode yang diusulkan proposed method. Kita harus mengusulkan suatu metode proposed method yang lebih baik dari yang mengatasi research gap bila dibandingkan dengan metode-metode yang ada saat ini. Keunggulan metode yang kita usulkan harus dilandasi referensi dibuktikan secara matematis dan empiris lewat hasil eksperimen dan perbandingan dengan metode yang ada. Metode yang kita usulkan itu bisa saja dari state of the art method. Kita kemudian menambahkan satu algoritma koefisien formula DSB yang akhirnya ketika kita bandingkan dengan metode state of the art, metode kita lebih baik, lebih cepat, lebih akurat, lebih konsisten. Penambahan yang kita lakukan akhirnya membuat pemecahan masalah menjadi lebih baik. Itulah yang disebut dengan kontribusi pengetahuan, contribution to knowledge dosen 2009. Baik, mungkin itu. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.